dia guys ya dari kedua belah tim. Ini dia untuk match versusnya juga dari grand finalist kita, teman-teman dari Bigetron Era dan juga GPX Basrangs. Menarik kalau kita melihat dari kedua belah god lane sebetulnya, karena ini dua belah ujung tombak dari setiap game yang mereka lalui ya Bawa. Yap, pastinya dari kedua XP laner ini lebih solid untuk melakukan team fight ya. Yang satu blue, yang satu lapu-lapu, dan sebenarnya ini bisa juga dibalik. Dan jangan lupakan tadi LW sempat untuk menggunakan Masya, jadi ada notes tersendiri bahwa Masya masih tetap cukup powerful di tangan dari para pemain GPX. Split push-nya bisa, untuk mengharas lini belakang juga bisa. Dan ini dia yang sudah kalian tunggu. The Grand Finale. Draft pick di game yang pertama dengan Best of 5 Series. Hayabusa, Faramis dan One. Respect, dan bahkan di sisi seberang mereka nggak akan ngelepas Glue. If dan juga Joy tidak mau ada backline yang dirusuh. Mungkin tadi mereka mendapatkan pengalaman dengan ada backline diacak-acak dan Kaja. Selama 4 game yang bertanding di Sumarekon Mall Bekasi, Kaja mendapatkan 100% win rate. Yap. Dan Kaja ya menurut gue ya dia bagus banget ya. Sekali lagi meskipun kita punya 6 item, 7 item, 8 item. Kalau memang ditangkap oleh Kaja dan selalu ada follow up di belakangnya, ini akan bisa menumbangkan hero tersebut. Dan lawan dari dia sekarang adalah Valentina, yang memang Valentina bisa mengambil Divine Judgment. Plus ada Kari. Nah Kari di sini juga akan bisa mengeliminasi semisal ada hero tebal yang coba untuk dimainkan oleh Bigetron Era. Sejauh kita melihat dengan diblendnya Glue, lapu-lapu juga. Ini masih terbuka untuk Fumieko. Lapu-lapu, tapi kalau misalnya yang aku lihat permainan dari BTR kayaknya kemungkinan besar akan coba mengamankan gold laner terlebih dahulu. Bukan tanpa alasan, karena after phase ini dia akan ditutup. Oke, akan ada Brody ditutup, ada BTX ditutup, sedangkan dari GPX di sisi seberang mereka udah dapetin Kari. Jadi benar-benar Brody cukup berat. Dan udah ada Fredin bersama dengan satu buah lapu-lapu. Mereka malah membalikan fakta yang harusnya satu god laner, tapi kayak oke, kalau lu udah tau gameplay gue flex god lanernya. Betul, oke. Jadi dua hero, Lapu dengan Fredrin adalah hero yang memang bisa ditumbangkan oleh Kari, itu satu. Yang kedua, Valentina juga sebenarnya adalah musuh besar untuk dua hero melee ini. Dengan efek Terrify yang bisa diberikan, ini sebenarnya agak sulit nanti untuk team fight. High risk, high return berarti Kecuali ya. Breath of Fighter-nya memang bisa pas ya, langsung lompat ke tengah. Itu dia, high risk, high return. Ini yang perlu diperhatikan, bukan tanpa alasan juga. Benar. Dia berani ngambil karya hero tersebut walaupun ada rintangan dan hambatan atau bahkan batu sandungan dari area lini pemain-pemain GPX Basrangs dengan hadirnya Valentina dan juga Kari. Tapi kita bakal lihat mereka bakal coba untuk amanin junglernya. Masih ada Akai sebetulnya untuk bisa dimaksimalkan oleh seorang Karamel. Tapi Lolita dulu untuk hero Tal yang bisa dibilang nih signature hero-nya juga dengan 60% win rate. Dibandingkan harus ada pertukaran, ya kan? Itu agak cukup berbahaya. Karena Romer sudah dapatkan oleh tim Bigetron Era, sedangkan dari GPX ini harus coba mengamankan. Dan seperti aku bilang, kalau nggak diambil akan di-ban. Brody, Patrick, dan mungkin ini dengan adanya satu buah Masya yang ditutup oleh tim Bigetron Era, akan ada satu god lane yang tidak bisa memiliki skill escape mechanism. Kadita ban, Masya karena sudah di-ban, juga Yuzong kah? Bukan, Benedetta. Hero-hero backline. Yes, yang juga bisa dimainkan sebagai split pusher atau sebagai XP laner ya. 4-1 yang langsung ditutup oleh pemain dari Bigetron Era. Iya, XP laner dulu sih harusnya sekarang. Yang bisa aku bilang dengan adanya lapu-lapu seperti ini, aku sempat kemarin coba satu buah metode, yaitu pakai Tamus. Masih oke, tapi kondisinya satu, ultimate sama vengeance harus nyala. Dan harus menggunakannya bukan di awal, Pung. Di akhir. Iya, jadi kayak di tengah-tengah menuju akhir, pokoknya itu timing dia. Kenapa? Karena kalau dia gunakan di awal, itu lapu-lapu cooldown reduction-nya cepat banget untuk dengan Brave Factors-nya. Kalau aku kemarin, sempat seperti itu. Oke. Namun pilihan dari GPX mengarah ke area Terizla yang nantinya bakal 1v1, dua-duanya punya salah satu efek TC yang menakutkan sebelah dari kedua belah XP lane. Dan kalau ngomongin dari kedua belah XP lane punya kecenderungan yang nyaris sama sih. Dan Xavier, jadi pilihan hero mid lane mereka disusul dengan adanya Moskov pick. Kita tahu attack speed dari Moskov. Oke, attack speed-nya. Tapi kalau hero power-nya, itu yang lebih berbahaya, Cibi. Salah satu hero power dari seorang Chell. Dan bahkan apakah Karamel akan menggunakan hero assassin untuk ke backline Xavier. Dengan hero
jungler tank ini akan menyulitkan sekali Karamel untuk bisa mendapatkan seorang Xavier. Makin late game, semakin sakit. Ya, sebenarnya masih ada AK ya, di mana Heavy Spin masih bisa keluar juga dari Melawan Mystic Fredrin, Field. Ya, dan juga bisa berhadapan dengan Fredrin. Tapi kalau mau sebut nama Assassin, sebenarnya masih ada Link juga. Iya, aku malah keling. Karena balik lagi ya, Xavier kalau dibiarkan, dia ini bebas loh di belakang. Dari unit yang dimiliki oleh GPX, belum ada hero yang bisa mentargetkan backlaner dari Bigetron Era. Tapi, Lunox jungler works well tuh sebetulnya. Wow, Lunox Berani. jungler. Udah mulai cukup berat pressure-nya kali ini dan Lunox bisa dive in ke arah belakang. Ya, tapi PR mereka, Xavier siapa yang bisa sentuh? Mau nggak mau, dia Harus front pakai to back. all in, front to back mainnya. Front to back. Oke, ini dia aku ingetin sekali lagi buat yang berada di Jabodetabek, buruan ke SMB. Bahkan salah satu caster kita aja udah datang ke Semarang Mall Bekasi, ada Pak Pulung yang mencoba untuk mencari cewek di sini katanya. Ada Pak Pulung guys. Yes. Dan tentunya ini akan menjadi match yang ke-11 mereka akan bertemu. GPX Basreng sudah melalui hari berat dalam bayang-bayangan Bigetron Era. Dan sedangkan Bigetron Era yang sedang berada di atas angin dengan statistik terakhir yang mereka miliki. Tapi tanpa berlama-lama, kita bakal menuju ke dalam lane of that. Ini dia Grand Final Mobile Legends PB Women Invitational. Bekasi, mana tepuk tangannya? Wow. Makasih. Tapi ternyata Apa-apa? nampaknya teman-teman yang ada Wah. di arena ya, di Apa-apa? SMP dan juga yang di rumah ditahan sebentar karena ada satu buah game pass. Apakah kita akan menuju ke arah lane of that? Yes. So, this is his Grand Final. Let's go. Here we go. Kita lihat pertarungan di game yang pertama antara Bigetron Era melawan teman-teman dari tim GPX Basreng yang dimana dengan komposisi hero seperti ini tentunya Lunox butuh banget waktu dan juga dari sisi objektif resort sih. Ya, itu yang aku mau tanya. Ketika seorang Vival aja yang cepat untuk melakukan jungling itu dibantu oleh Fumieko, sedangkan Karamel yang sangat sulit untuk melakukan jungling itu tidak dibantu oleh para pemain dari tim GPX Basreng yang tandanya rotasi. Itu tadi dimenangkan Karamel dan buat kalian semua yang bertanya tadi, Bang, handphone apa sih digunakan sama pro player? Yaitu pakai Galaxy S23 series 5G. Itu dia, makanya pre-order sekarang juga tuh. Yes. Bisa dicicil loh. Bisa, Rp541.000 per bulan. Nah tuh, nunggu apa lagi langsung open pre-order sekarang juga. Dan bener adanya sih, bahkan kita bisa lihat juga di sini di mana dari area sisi Funi ya harus mulai mantau pergerakan dari Karamel. Karena balik lagi, Vival dan juga Karamel punya karakteristik yang berbeda dan cenderung diamankan oleh Vival sebetulnya untuk bisa melakukan clearing monster jungle dengan sangat cepat. That's why di sini Karamel butuh banget penjagaan yang ketat di area awal-awal. Penjagaan ketat dan bakal lihat di all in di arah top lane Darkeningnya. Cel mencoba untuk sedikit membantu pergerakan dari Vivian, masih bisa mundur ke arah belakang. Tidak terlalu panik dengan damage yang diberikan dari seorang Karamel, masih belum bisa mumpuni mendapatkan seorang Vivian. Dan Karamel tetap berhasil mendapatkan satu gold buff. Tapi ada sedikit minus. Apa Di tuh? mana rotasi dari seorang Karamel ini harus agak cepat menuju ke arah bottom lane. Ketika ada Turtle yang sebentar lagi muncul dan Turtle Camp Prison by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah muncul ke lane of that. Ya, dan bahkan setapan untuk di Turtle ini semua pemain juga sudah mulai bersiap-siap ya. Dan rotasi memang dilakukan oleh GPX Basreng. Mereka punya damage-nya, tapi mereka tidak punya badan untuk di area depan, hanya mengandalkan LW yang sedang ditonting oleh Vival. Yes, benar sekali. Di sini Turtle-nya udah mulai ditarik ke Directorial Global Presence dari satu buah domain light Lubrico begitu saja toh. Oh my god, Jadi terreset, tidak ada Darkening, karena Fumieko. harus mundur ke arah belakang. Fumieko versus everybody, bahkan di belakang sana. Order Brilliant dikeluarkan untuk menghindari Fumieko. Karamel tetap tertumbangkan. First blood didapatkan, 2 point kill atas GPX Basreng. Dan lihat di sisi belakang ada miskomunikasi, walaupun begitu LW tetap masih bisa bertahan. Miskomunikasi antara Vivian dan juga Vival ternyata membuat seorang LW still survive. Global Presence yang dikeluarkan oleh Downing seorang Light. Genie. Tembakan LDR yang dia keluarkan mampu untuk mempick off ke area seorang LW yang harusnya selamat tadi. Baru aku bilang still survive, tapi ternyata ada Kamehameha. Aduh. Satu objektif berhasil diamankan dan di area objektif Turtle masih bisa disecure oleh teman-teman Bigetron Era. Di sini GPX Basreng belum bisa dapetin keuntungan Om. Ya, Wow. balik lagi GPX mereka tidak punya badan di garis depan. Jadi hanya dengan mengandalkan Brilliance of Order yang dimiliki oleh Karamel. Kalau memang sudah diubah mode-nya ke Darkening,
dia nggak akan bisa kabur dan akan ditarik oleh Fredrin kapanpun itu. Belum Belum lagi item. Ya, belum lagi di sampingnya ini ada si Fumi Eko. Ada Bravest Fighter yang bisa ngejar backliner pemain-pemain GPX. Belum lagi hero tipis udah pasti akan menjadi makanan untuk lapu-lapu. Oke, aku nanya sama Cipi. Apa? Way better Lunox atau Direct Jungler? Daerah, Direct Jungler. Kalau- Coba pikirkan. kalau mau main daerah ya harus main cepat ya. Ya, tapi setidaknya dia punya damage untuk bisa numbangin seorang Vival, Fumieko, one man situation. Dan kalau sekarang tandanya GPX Basreng harus main pick over. Karena dia punya power dari Lunox-nya. Iya, Mainnya late game banget sih. sebenarnya satu lagi sih. Ini banyak sekali single target lock yang dimiliki oleh tim BTR. Alright. Tapi Cini akan melakukan rotasi ke arah top lane. Para pemain dari tim GPX Basreng mencoba mendapatkan satu buah namun blast dari arah bottom lane. Fumieko versus LW terzoning out. Terry Selangga bisa bertahan di arah bottom lane. Nampaknya kali ini atas dominasi Bigetron Era yang akan menyentuh ke 2000 gold di menit yang kelima. 2000 gold, bahkan efek stun udah mulai masuk, udah mau coba untuk follow up begitu saja. Tal terkikis dengan damage yang diberikan efek surprise, masuk begitu saja di follow up dengan satu damage yang diberikan oleh seorang Vivian yang buat Chell berhasil mendapatkan 1 point kill atas satu member yang dimiliki oleh GPX Basreng. Di area top lane, Cincang gak mau ngambil resiko. Objektif turret di dua belah posisi yang berbeda berhasil dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari Bigetron Era untuk game yang pertama. Pertama, lane of Dawn juga cuma punya 3 laning. 2 laning GPX Basreng mereka dalam under pressure. Ya, Mereka tinggal mengamankan tengah dan jungle-nya. Sedangkan jungle-nya Karamel ini bukan jungler yang ngejungling. Junglernya hanya untuk bisa memberikan burst damage, mendapatkan objektif. Ya, dan dia harus cari goldnya. Ini bukan ya, balik lagi. Bukan, dia tidak terlalu cepat untuk ambil creeps jungle. Tapi dia bisa cepat untuk dapetin point kill dari nge-kill. Dia butuh item sih. Nah. 2-3 item kalau mau main pick over sekarang. Biarkan Funi farming, biarkan Cincau farming. Dan bahkan di sisi lainnya LW memang nanti akan menjadi samsak. LW akan menjadi sandbag. Itu udah mau tidak mau Bung Wawa dan juga Cipi. Ya, tapi Bloodlust sudah selesai juga untuk Fumieko. Dia sangat sustain sekali. Untuk clear lane, untuk nge-push semuanya dan lagi 2 lane untuk explainer kita. efek surprise masuk begitu saja di follow up dengan satu buah damage stun yang keluar dari seorang Vival yang membuat Tal harus ditumbangkan untuk kali ketiga. Belum berhenti sampai di sana di mana ada satu Vival. buah burn over dan dikeluarkan begitu saja. Vival masih mau lebih. Cincau coba untuk menyelamatkan dari seorang Karamel dengan aktifnya Spidey Like Will yang masih belum bisa memberikan impact yang cukup ke beberapa pemain Bigetron Era di area sisi top lane. Menit ke-6, gold lanernya turun sampai ke inner turret. Itu menjadi sebuah bahaya dan bahkan Viva lihat satu buah objektif yang bakal coba diamankan. Viva mundur ke arah belakang. Para pemain dari tim GPX Basreng hampir saja kehilangan purple tapi masih bisa diselamatkan. Pertanyaan Omawa yang masih belum bisa dijawab dan masih kita pertanyakan adalah gimana caranya menemukan seorang Cini. Iya, Cininya. Dia di belakang, dia bebas banget untuk nembakin Mystic Field dan berulang kali Mystic Field. Ini bisa dikombinasikan dengan Defense Judgment. Dia buat di sana, ditarik masuk ke dalam, kena efek stun lagi dan di follow up dengan yang lainnya. Alright, para pemain dari tim GPX Basreng setidaknya sudah melakukan clear di arah tengah. Dan satu turret kembali, Objective Gaming yang diamankan Bigetron Era. 2 turret yang dimana fondasinya jangan sampai mid turretnya pecah juga. Mid turret pecah, purple-nya terekspos dan bahkan kemungkinan besar Karamel tidak bisa mendapatkan purple di menit-menit selanjutnya. Ya sih, ditambah lagi kalau kita lihat juga di area sisi top lane, Fumieko bakal coba untuk maju ke depan. Cincau masih punya flicker, di mana sekarang flicker dikeluarkan untuk Fumieko di mana Cincau langsung ditumbangkan begitu saja looking for more. Karena Vivian maju ke arah depan dengan satu buah damage diberikan. Ring of Order berhasil mempanikkan satu pemain dan masih ada satu buah Divine Judgments di mana ada satu buah penghakiman yang mengarahkan seorang Tal. Masih ada satu buah flicker opsi yang dikeluarkan oleh seorang Tal sehingga dia masih bisa selamat. Funi datang memberikan satu buah efek teror yang masih belum bisa berimpact. Sayang sekali kami ada seorang Cini gak berhasil mendapatkan apapun. Serangan di sisi sebaliknya Chell berhasil mendapatkan objektif kembali dan ini dia yang aku takutkan. Outer turret mid lane nge-expose purple buff dari seorang Karamel dan kemungkinan besar di atas menit ke-8 nanti Karamel tidak memiliki purple buff karena invasi jungle. Ya, dan lihat bagaimana strongnya dari lapu-lapu untuk menabrak siapapun juga. Dan ini Fumieko, dia jalanin tugasnya manis banget dari early game sampai dengan ke mid game seperti ini. Dan bahkan pressure yang masuk adalah follow up ini selalu ada. Defense Judgment, Mystic Field, Dawning Light, dan bahkan di follow up dengan Bravest Fighter tadi. Dan yang kau suka satu Bung, trigger disiplinnya Vivian, dia flicker dia nggak defense judgment karena dia tahu itu pasti ter-take down. Dia pakai defense judgmentnya untuk seorang Tal, sayang sekali dipakai ke Tal harusnya enggak.
Kenapa? Tahu juga nggak bisa di take down. Burst damage-nya nggak ada. Gak ada Dolmen Light juga di sana. Pada pemain dari tim GPX Basreng, mereka harus bisa membuat game ini lebih lama lagi kalau mereka ingin mendapatkan game yang pertama. Tapi sedangkan Bigetron Era cuma satu. Mereka laningnya menangkan, mereka dorong laning jauh di arah top lane dan mereka ambil Lord yang selanjutnya, dapetin seluruh outer turret dan kalau bisa base turretnya itu udah menjadi sebuah keuntungan yang mungkin agak cukup sulit dibalikan di late game-nya. Wah, ditambah lagi di sini dari sisi Cel benar-benar dapetin space yang besar banget. Lihat perbedaan levelingnya loh, 11 banding 9 dengan Cincau dan ini mempengaruhi banget dari sisi item yang sudah diamankan dari kedua belah god lane, Om. Ya, apalagi dari Cell-nya juga, Corrosion, Golden Staff sudah dipunyai oleh Moskov. Tinggal mengarah ke entah itu Wind of Nature atau bahkan dengan Demon Hunter Sword-nya juga. Item attack speed sudah bakal siap nanti untuk di Lord yang pertama. Dan hanya dengan Lord yang pertama seperti ini, lihat gap levelnya dulu deh. Gap levelnya jauh. Level yang terjadi ini cukup jauh. Goldnya Bukan hanya 8. dari jungler, betul. Goldnya 8.000 Pung. Wow. Ini udah berat banget sih, tambah lagi tadi kolaborasi dari Vivian dan Buset, Cini Cel. yang dari tadi nempel banget sih. Dua hero yang menyulitkan pemain-pemain dari GPX Basreng dan dengan pola permainan seperti ini, GPX Basreng untuk masuk ke area teritorial Lord juga agak sedikit tricky. That's why mereka lebih memilih untuk clearing wave lain, mereka memilih untuk nantinya set up defense mechanism. Sekarang dengan perbedaan gold yang sebesar ini, Sintembang ini, mereka nggak boleh untuk gambling ngambil resiko untuk kontes di area objektif. Ya, Objektif Lord. Tapi menurut gue malah ya, gimana kalau udah gold sebesar ini? Tabrak Gaming. Cuma ada Tabrak Gaming dan selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Grand Final Mobile Legends Women Invitational. Dan kali ini kemungkinan besar mereka akan mendorong 3 lane yang berbeda dan seperti biasa, habit Bigetron Era kemungkinan besar dia akan bermain 4-1. Akan ada satu orang yang mendorong laning yang lainnya. Dan sekarang bukan Vival. Kemungkinan besar akan berada di tangan dari seorang Fumieko. Oh enggak, masih Vival. Masih Vival. Tuh habitnya dia tuh seperti ini. Bigetron Era pasti dorong 4-1. Dia akan memanfaatkan Vival seorang diri. Semua keluar untuk Vival. Dan sisanya akan bisa mendapatkan best turret. Nah ini dia kita bakal lihat, ini masih ada pasif dari objektif Tarat ya, yang buat teman-teman Bigetron Era harus nunggu wave minion floater 2 yang sudah mulai hadir. Lihat attack speed yang datang dari seorang Cel, mampu untuk menghancurkan satu base Oh Tarat yang my milik god, Deep. terbedak pada flicker udah tidak ada. Mundur ke arah belakang, Fumieko versus everybody. Budi bakal coba dikumpangin, tepakan Fumieko. Killing spree. Flicker with Cincau. Brave Fighters dan di sini Cini. akan menjadi bencana. Base. Karamel gak bisa bertahan, Dacel fokus ke arah base-nya. Berbeda dengan GPX Barasreng. Dan lihat, satu kali tembakan, Karamel ter-take down. Oh, base. Bigetron Era mendapatkan game yang pertama. Wow, 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 what a played game. Datang dari teman-teman Bigetron Era, di mana mereka berhasil memenangkan tim fight. Dan di game yang pertama, gak ada celah sama sekali buat teman-teman GPX Basreng bisa mengembalikan keadaan. Makanya mau bilang, Oji kalau udah 9.000 gold apa aja yang dilakuin? Tabrak Gaming. Terobos aja Udah lah. nggak ada lagi yang bisa dilakuin. Yes. Kalah level, kalah item, Goldnya itu beda 10.000 berarti 2-3 item. lebih sih 4 lah ya. 4 ya? 4-5 item bahkan. Dan itulah yang terjadi juga tadi. Di mana gak ada point kill sama sekali berhasil disecure oleh GPX Basreng. Dari early game, pola permainan dari Bigetron Era benar-benar sangat mendominasi sekali. Dimulai mungkin ya, dari usaha mereka untuk mendapatkan turtle yang pertama yang gak bisa dikontes juga ya. Karena cukup tebal untuk hero Fredrin bersama dengan Lapu-Lapu. Dan Fumieko, dia sanggup untuk menjauhkan semuanya yang mencoba untuk mendekat. Dan dengan adanya global presence untuk Downing Light tadi. Dan victory by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Bigetron Era di game yang pertama. Tapi ingat, Best of 5 series. Best of 5 series. Masih panjang, masih all night long. Benar sekali. Masih ada 4 game yang dimana masih ada waktu buat teman-teman dari tim GPX Basreng reset game lagi dan melakukan evaluasi untuk game kita yang kedua. Karena balik lagi. Oke, kita bakal lihat item build terlebih dahulu nampaknya untuk kali ini. Yes. Ini item build yang cepat selesai tadi ya buat seluruh pemain bagi Bigetron Era. Karena mereka gak ngasih kesempatan sama sekali untuk dapetin poin kemenangan. Sebenarnya 1 poin pun tadi tidak, 11-0 tadi buat yang terakhir. 0 semuanya, yes, 0 semuanya. Lihat menit 11, 3 item. Ya, Xavier. Iya, itu Xavier. 2 item combo. 3. Kalau COD Destiny, Lightning, Enchantment, Enchantment Talisman. Ya. Ya dibandingkan mungkin dengan Valentina yang memang Valentina tugasnya dia adalah mengcopy ya dengan IMU-nya, ambil defense judgment-nya dan tarik 1 mungkin.
Tapi bagaimana cara untuk bisa mendekat ketika semuanya langsung diinisiasikan juga? Kalau Valentina aku nggak heran, dia clear minion cepat. Ya, Xavier juga cepat, tapi positioning Xavier kalau udah bermain di mid lane itu harusnya cukup kalah sama Valentina. ya, dan Chell-nya juga sudah punya item full, ya hampir full ya. Tapi dengan damage-nya dia udah dapat semuanya ya. Golden, Corrosion, Demon Hunter, ada Legion Sword bisa mengarah ke Pelvic Lord, bisa ke BOD juga. Sedangkan dari Karinya sendiri ini masih ketahan, belum punya Demon Hunter Sword. Masih tertahan dan kalaupun memang harus bertarung, ini lawan dia yang paling berat nantinya adalah Fumieko. Karena lapu-lapunya selalu bisa jump in ke belakang, selalu bisa ngacoin positioning dari pemain-pemain GPX Basreng. Dan secara total main ini dominasi atas Bigetron Era sendiri. Di mana hanya memberikan 112 damage dari damage tower untuk GPX Basreng. Wow, wow, wow. Ini nol semua loh. Berarti nggak ada point kill? Memang nggak ada 11-0. 11-0, gak ada kesempatan untuk pick off satu pemain pun ya Yes. dari Bigetron Era. Ya, semua dimulai pasti dari early game ya, waktu setup dari turtle-nya, Rich Guy-nya, Chell, carry-nya Genie, sandbag-nya Tal, Forgotten One kita punya Vivian juga. Jadi ini beratnya tadi ya, Kajanya yang bisa nge-zoning out dan pastinya lapu-lapu MVP presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G, Fumieko. Fumieko versus everybody. Wow, dia level Gokil. 4 punya Breakfast Fighter, itu 1 lawan 2. turtle-nya langsung aman. Ngacak banget langsung ya. Bubar semuanya. Ini yang sempat dibahas sama Om Wawa. Ya. Perbandingan Fumieko dari mulai di Altrigo, GPX sama di Bigetron Era, itu benar-benar improvisasi yang cukup luar biasa. Ya, setuju. Gameplay permainannya pun berbeda. Dan dia lihat agresivitasnya. Mungkin sekarang lebih tersalurkan kayaknya Om ya. Iya, dia lebih nyaman aja sih, karena dia percaya juga di belakangnya pasti ada teman-teman yang lain kan, Yes, yang benar. teman-temannya juga lagi menang gitu loh, jadi punya item buat bisa nge-backupin dia, Lagi pede. lagi pede-pedenya semuanya. Dan bahkan tadi berhadapan dengan Terisla, menurut gue Terisla juga adalah salah satu hero yang sering dipakai oleh Fumieko, Ya. jadi dia tahu inside outside-nya seperti apa juga. Ya, itu Seluk-beluknya ya. match up yang gimana caranya kalau dia ngelawan hero nyamannya Ya. atau hero Dia tahu dong kelemahannya. Iya, kelemahannya. Nah, makanya aku Weakness kayak point-nya dapat. lebih ke arah Tamus. Kalau kemarin aku coba, aku juga bingung cara ngelawan lapu-lapu. Yuzong tumbang. Ini kita ngomong aku public ranked biasa ya. Iya. Dairot sebenarnya oke, Mhm. tapi aku nggak terlalu bisa main Dairot. Jadi aku coba kemarin pakai Tamus. Dan ternyata emang butuh timing. Betul timing Iya, semuanya. kalau miss timing itu bakal tumbang. Karena lapu-lapu itu sangat kuat, tapi kalau udah nggak mainin Brave Fighters-nya, itu juga nggak sekuat itu. Dan ini highlight yang aku mau.